Kembali di Kompas Siang, Saudara. Pada sesi pertama Kompas Siang tadi sempat disampaikan informasi bahwa ada seorang bocah berusia 5 tahun yang tewas dibunuh oleh seorang remaja yang masih duduk di bangku SMP. Dan seorang remaja yang duduk di bangku SMP ini mengaku bahwa dirinya terinspirasi oleh film horor untuk menghabisi nyawa bocah 5 tahun ini. Nah, perkembangan terkini penyidikan kasus pembunuhan bocah balita oleh remaja berusia 15 tahun ini kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus. Valentina, sejauh ini apakah polisi sudah memeriksa kejiwaan si pelaku yang masih berusia muda dan duduk di bangku SMP ini? Iya, akan segera dilakukan, Radi. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Polres Metro Jakarta Pusat, hari ini nanti, tepatnya sore nanti, pelaku berinisial NF yang saat ini sedang berada di Polres Metro Jakarta Pusat akan dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terkait kesehatan jiwanya, begitu. Dan nanti dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter psikolog dan juga psikiater, polisi mengharapkan untuk segera mendapatkan analisis, terutama dari gambar ngeri begitu yang sebelumnya sudah dilukiskan oleh pelaku atau tersangka NF sebelum melakukan perbuatan keji terhadap anak berumur 5 tahun yang sebelumnya memang sudah dilakukan pembunuhan pada tanggal 6 Maret 2020. Radi. Ya, ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait pemeriksaan kejiwaan pelaku ini? Iya, tadi juga sudah disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru Novianto, yang mana memang menyampaikan bahwa hingga saat ini posisi dari tersangka NF ini ada di Polres Jakarta Pusat. Lalu sore nanti akan langsung dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa. Selain itu juga sebelumnya ini sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi, begitu yang mana saksi ini merupakan dari keluarga korban dan juga keluarga tersangka. Dari keluarga tersangka, polisi mendalami bagaimana kehidupan dari tersangka ini kesehariannya dan hubungan dari tersangka dan juga orang tua begitu. Dan dari sisi saksi dari korban ini polisi mendalami sebenarnya apa yang diketahui, terutama dari saksi yang datang dalam pemeriksaan ini adalah paman dari korban. Dan untuk pernyataan lengkapnya kami memiliki tadi wawancara sebelumnya sudah kami lakukan bersama dengan Kombes Pol Heru Novianto selaku Kapolres Metro Jakarta Pusat. Betul, orang tua tersangka kita periksa, baik orang tua ibu tiri maupun ibu kandungnya sudah kita periksa, termasuk bapaknya. Jadi kita menanyakan kesehariannya, yang utamanya yaitu kesaksian dari omnya atau om dari korban yang sempat menanyakan langsung kepada terduga bahwa dia tahu tapi dia tidak memberikan informasi, hanya saya tidak tahu, tidak ada di sini. Dengan melihat jejak tapak sendalnya sama baju korban yang ada di kamar mandi. Gitu. Selain pemeriksaan yang dilakukan terhadap sejumlah saksi, polisi hingga saat ini juga masih menunggu hasil laboratorium terkait swab DNA yang berada dalam tubuh korban. Apabila ada dari DNA tersangka, maka dapat dikatakan bahwa hingga saat ini yang melakukan pembunuhan hanya tersangka NF, dan polisi belum dapat memastikan apakah ada keterlibatan orang lain dalam kasus pembunuhan dari ABG berusia 15 tahun berinisial NF ini kepada seorang anak yang berusia 5 tahun yang sebelumnya sudah dilakukan pada tanggal 6 Maret 2020. Jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus melaporkan langsung dari Polres Metro Jakarta Pusat. Terima kasih. Wah, gila banget nggak sih itu beritanya? Iya, sumpah kayak agak shock sih bisa ngelihat, bisa mendengar ada berita kayak gitu. Nggak nyangka loh. Jarang-jarang. Nah, kalau gue lihat dari video ini, kalau lebih ke arah media ini nggak sih media tapi dia spesifiknya itu ke ekologi ya. Iya, berarti ada pengaruh ya. Emang kalau ekologi tuh kayak gimana sih? Ekologi tuh kayak media berpengaruh sama orangnya gitu loh. Kayak film atau TV ngaruh ke pribadi sendiri gitu. Bisa jadi sih, Abisnya kan katanya gara-gara film ya si NF ini bisa membunuh
Padahal dia masih muda banget ya. Iya. Oke, berarti kalian ekologi. Kalau dari yang lain, kira-kira ada teori lain nggak? Kalau gue sih mikirnya kultivasi ya. Teori yang sesuai sama kasus ini. Soalnya kan teori kultivasi itu tuh kayak media masanya. Kalau di sini televisi mungkin bisa dianggap tontonan si pelaku ya. Itu tuh memiliki kekuatan dominan untuk membentuk masyarakat modern atau si pelaku ini gitu, karakternya berubah. Jadi mungkin dia jadi terinspirasi untuk melakukan hal-hal yang ada di tontonan yang dia tonton itu. Wah, cukup cocok juga sih teori ini juga. Kali gue lebih pilih ke ini deh, kultivasi deh. Iya deh, kayaknya Berarti- gue juga pilih kultivasi deh. Abis dengerin penjelasan sih Iya, lebih cocok iya. juga ya. Iya, kayaknya lebih masuk kultivasi ya. Berarti individunya yang berubah ya dari film tersebut. Iya, bukan salah filmnya Iya. sih, salah dari pelakunya ini. Iya sih, salah Iya. nangkep gitu ya. Iya. Iya, apalagi kan kalau misalkan di tontonan tuh nggak ada yang ngasih tahu ini bener apa enggak, boleh dicontoh apa enggak. Jadi kalau misalkan nggak tahu bisa langsung diserap sih, jadinya berefek juga pada kehidupan dia sehari-hari gitu. Nah, ini salah satu alasan film harus ada kasih warningnya ya lah ya. Kayak ini tidak ada implementasi dengan hidup asli atau apa. Iya, benar-benar Iya. banget. Setuju banget. Karena kalau menurut gue kayak televisi atau film itu tuh emang bisa menciptakan kayak gambaran di otak penontonnya gitu. Jadi kayak emang harus hati-hati juga sih kalau misalkan menunjukkan gambaran kekerasan gitu kan bisa jadi kayak kasus yang tadi habis kita tonton juga. Kita nggak pernah tahu gitu. Setuju. Apalagi di film tuh bisa juga grafiknya kayak real banget, jadi kayak langsung diikutin gitu kan. Iya, CGI itu. Iya sih. Bisa Iya, juga. bener-bener harus diawasin sih ya. Gitu. Iya. Kasih ini peringatan aja, ini tidak asli sih. Udah, jadi ini kayak kesimpulannya gimana ya buat kalian semua ya kalau tentang ini ya, tentang kasus ini. Kalau menurut gue sih kesimpulannya sama yang udah tadi kita diskusin, berarti video ini, berita ini tuh termasuk contoh dari teori kultivasi kali ya. Habisnya kan cocok tuh apa yang dilakukan oleh pelaku nih ada alasannya, dan itu tuh kayak sama dengan teori kultivasi gitu sih kayaknya ya. iya gue nangkepnya juga gitu sih. Mungkin ada yang mau nambahin yang lain? Mungkin kayak kita sebagai konsumen kedepannya harus lebih hati-hati kali ya sama media yang kita tonton gitu. Jangan sampai jadi penonton berat televisi gitu atau heavy viewer kayak biasa-biasa aja. Dan mungkin juga kita harus bisa perhatiin orang-orang sekitar kita yang mungkin udah ada tanda-tanda kayak kecanduan gitu loh sama media, kayak untuk diingetin dan kayak untuk berinteraksi juga sama mereka. Setuju. Betul. Ya setuju lah. Ya udahlah. Iya. Kesimpulan kita ini aja. Kayak udah cukup deh kalau kita nonton react ini, udah cukup ngerti lah apa yang terjadi dengan kasus ini. Harus hati-hati dengan media juga sih ya, karena ada Iya. pengaruh baik dan buruknya. Betul. Harus menjadi smart people ya. Harus ada pinter filter tontonan kita. Iya. Ya udah, artinya kita tutup bahasan ini ya. Kayak udah cukup mengerti kita semua. Ya. Oke deh. Okay, thank you. Dah.